Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah kita pernah berada pada sebuah pilihan yang membuat kita bingung? Bingung untuk memutuskannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Sepertinya semua orang pasti pernah mengalami yang namanya harus memilih. Apalagi pilihan-pilihan yang kita ambil itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan memang kadang pilihan itu susah untuk kita lakukan. Bisa saja sebenarnya kita ingin A, tetapi seharusnya pilihan B atau sebaliknya. Hal ini jugalah yang dialami oleh Yusuf. Kalau kita dengar nama Yusuf, cerita apa yang paling kita ingat? Sang pemimpi atau mungkin tentang penjualannya ke Mesir? Di balik cerita-cerita ini rupanya
ada cerita di mana Yusuf diperhadapkan pada sebuah pilihan. Ia sebagai anak muda, tentunya ini adalah pilihan yang tidak mudah. Alkitab dengan jelas dalam kitab Kejadian pasal 39 menceritakan bahwa Yusuf adalah seorang laki-laki yang tampan. Dan tentunya inilah yang membuat istri Potifar tertarik kepadanya dan berusaha untuk menggodanya. Saat istri Potifar ini menggoda Yusuf pertama kali, Yusuf menolaknya dan berbicara bahwa tidak mungkin dia melakukan kejahatan seperti itu dan berbuat dosa. Nah, rupanya istri Potifar ini belum menyerah. Dia masih menggoda Yusuf dari hari ke hari. Waktu itu Yusuf memang tidak mendengarkan. Tapi suatu saat, di mana keadaan rumah Potifar sepi dan istri Potifar menggoda Yusuf, lalu bagaimana? Apa yang dilakukan Yusuf dalam keadaan seperti ini? Yusuf memiliki pilihan untuk jatuh dalam dosa dan kenikmatan yang ada, atau Yusuf tetap memilih untuk hidup benar dan tidak menuruti rayuan istri Potifar. Alkitab mencatat bahwa Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar. Yusuf memilih untuk meninggalkan bajunya dan lari keluar. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf berada pada keadaan yang sama berkali-kali dan pada kondisi yang terakhir, di mana keadaan rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Pasti bisa dibayangkan betapa bingungnya kondisi Yusuf saat itu. Tetapi kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia memilih untuk tidak melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kondisi lingkungan di sekelilingnya sudah sangat mendukung untuk melakukan dosa. Bahkan di Alkitab dicatat bahwa istri Potifar sudah memegang baju Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mereka pasti berada di jarak yang sangat dekat. Namun, Yusuf tetap memilih integritas. Dia tahu bahwa keadaan itu dapat melemahkan dia, sehingga dia dengan segera meninggalkan dan berlari. Yusuf tidak lagi menolak dengan perkataan, tetapi dia benar-benar lari. Cara ini menunjukkan bahwa Yusuf menyadari bahwa dia harus cepat memberikan keputusan. Dia tidak ingin menoleransi sedikit pun, karena bisa saja sebagai pria yang normal dan keadaan yang mendukung, dia menjadi ingin untuk melakukan dosa dengan istri Potifar, sehingga tanpa bicara apapun, Yusuf langsung berlari dan meninggalkan istri Potifar. Dalam pilihan yang Yusuf hadapi, kita bisa melihat bahwa keputusan bukan sekedar tentang apa yang terlihat menyenangkan, tetapi tentang apa yang benar di hadapan Tuhan. Yusuf mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi dibuktikan melalui keberanian mengambil keputusan yang mungkin menyakitkan, merugikan, atau bahkan mengancam masa depan secara duniawi. Yusuf sadar bahwa satu keputusan salah dapat menghancurkan seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka ia memilih untuk setia, sekalipun ia tahu risikonya besar. Dalam hidup kita pun seringkali kita berada di persimpangan yang sama antara kesenangan sesaat dan kebenaran yang kekal. Dan pilihan ini akan menentukan arah hidup kita selanjutnya. Apa yang dilakukan Yusuf ini menunjukkan bahwa terkadang kita berada pada pilihan yang terkadang bisa ditolerir, tetapi kadang ada sebuah keadaan yang menuntut kita untuk segera memberi keputusan, bahkan mungkin dalam hitungan detik atau secepat mungkin.
Seringkali kita berpikir bahwa kita selalu punya waktu untuk berpikir, menimbang, dan mempertimbangkan. Tetapi kenyataannya, tidak semua pilihan memberi kita kesempatan. Ada saat-saat di mana kita harus memutuskan dengan cepat, karena sedikit saja kita ragu, dosa bisa mengambil alih dan menghancurkan kita. Dalam kondisi seperti inilah, iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berdiri di pihak Tuhan atau menyerah pada kelemahan diri kita? Keputusan cepat yang benar bisa menyelamatkan kita dari kehancuran panjang. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa seperti Yusuf yang disertai Tuhan dan selalu bisa berhasil dalam pekerjaannya, tidak menjadi jaminan bahwa dia akan terbebas dari pilihan atau godaan dunia yang terkadang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Namun terkadang kita memang harus diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sulit agar kita bisa tetap belajar berintegritas dan dapat memilih pilihan yang sesuai dengan kata Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru seringkali Tuhan mengizinkan ujian datang agar iman kita bertumbuh semakin dewasa. Yusuf membuktikan bahwa integritas dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang setia. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, setiap kali kita memilih kebenaran, karakter kita dibentuk, iman kita diperkuat, dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Dan lari terkadang adalah pilihan yang terbaik. Ketika godaan dosa itu datang, lari dan menjauhinya adalah hal yang tepat. Jadi, saat kita berada di antara pilihan yang sulit, jangan pernah ragu untuk berlari. Apalagi kalau kita sudah tahu itu adalah kelemahan kita. Jangan sampai kendor. Mintalah pertolongan dari Roh Kudus, supaya kita dikuatkan untuk menghadapi setiap godaan dari si jahat. Dalam kitab Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, mengatakan, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berkomitmen hari ini. Kita akan berani mengambil keputusan yang benar dan langsung berlari adalah pilihan yang terbaik saat kita berada dalam godaan yang melemahkan kedagingan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam setiap pilihan hidup, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami menyerahkan setiap kelemahan, pergumulan, dan godaan yang sering kali mencoba menjatuhkan kami. Tolonglah kami agar memiliki hati seperti Yusuf yang memilih takut akan Tuhan dan hidup dalam integritas. Sekalipun harus menghadapi risiko yang besar, kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu
supaya kami berani mengambil keputusan yang benar dan berani berlari dari segala bentuk dosa. Bentuklah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui setiap keputusan yang kami ambil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.